Terus ya. Ya. Oke, kami ucapkan selamat datang kepada Ayah Bunda calon wali murid ICT Sekolah Asafal Surabaya. Baik, Ayah Bunda, suara saya terdengar, nggih? Iya, Ustazah. Nyaring suaranya, Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih Ayah Bunda. Nah, sekarang akan kita mulai beberapa saat lagi, nggih.
Baik, alhamdulillah peserta sudah mulai bertambah banyak, ya. Sudah bergabung juga bersama kami. Mengucapkan selamat datang, selamat bergabung Ustaz Rozi, Ustaz Nurul Salam, Ustazah Jamila, Ustazah Dinar, dan Ustadz Ardi. Selamat bergabung Ustazah. Insya Allah acara akan kita mulai sesaat lagi, nggih. Sambil menunggu ayah bunda yang mungkin sedang masih perjalanan membuka laptopnya, barangkali nggih. Kita tunggu sebentar lagi. Kapan? Enggak, tak matiin kameranya. Ayah bunda yang sudah bergabung, eh, mohon berkenan untuk mengganti namanya jadi nama kakak. Nama kakak dan kakak mendaftar di ICT unit apa? Apakah SD1, SD2, atau SMP begitu? Alhamdulillah partisipannya sudah mulai bertambah banyak. Selamat bergabung Ustazah Dinar. Terima kasih Bunda Kakak Etnan, ICT SD1 sudah diganti nggih username-nya. Terima kasih banyak. Oke, alhamdulillah baik. Sambil menunggu ayah bunda yang lain untuk bergabung, kita mulai dulu ya ayah bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Nurul Salam, Wakil Direktur Lembaga Pendidikan Islam At-Taqwa Surabaya. Yang kami hormati Ustadz Rozi Hapsari, Pimpinan Program ICP At-Taqwa Surabaya. Yang kami hormati Ustadz Sulismanto Ardi Wijaya, Wakil Pimpinan Program ICP At-Taqwa Surabaya. Yang kami hormati Ustadzah Mami Indrawati, Kepala SDIT At-Taqwa 1 Surabaya. Yang kami hormati Ustadz Johan Eka Wardana, Kepala SDIT At-Taqwa 2 Surabaya. Yang kami hormati Ustadzah Jamilah, Kepala SMP IT At-Taqwa Surabaya. Ustadzah Guru ICT yang saat ini sudah bergabung, serta ayah bunda semua yang dirahmati Allah. Baik, puji syukur mari bersama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya Bunda, Zat yang Maha Ghafur yang memberikan kita begitu banyak nikmat agar tak henti-hentinya untuk bersyukur. Salawat bermutiarakan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung kita, cerita dan terbaik, pembawa cahaya iman dan Islam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk berkenan bergabung dalam sosialisasi ICT At-Taqwa Surabaya dalam ruang virtual pada siang hari ini, guys. Semangatnya masih pagi soalnya ini. Meskipun tidak bertatap secara langsung, ya Ayah Bunda, insya Allah semoga tidak mengurangi kebermanfaatan dari informasi-informasi yang akan kami sampaikan. Oke. Baik Ayah Bunda, perkenalkan saya Ustazah Hani yang insya Allah akan memandu jalannya acara sosialisasi program ICT pada siang hari ini. Sebelum acara kita mulai, Ayah Bunda, mari bersama-sama kita membuka dengan bacaan surah Al-Fatihah. Semoga hal baik dan keberkahan senantiasa menaungi kita semua. Ala hadhinya wa ala niyatis shalihah al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ayah Bunda, setelah saya berpantun sedikit, sehingga meskipun sedang di mute, ya, boleh bantuannya untuk tetap bilang cakep gitu ya di rumah ya. Jalan-jalan naik mobil merah. Waduh, terdengar dari sini di cakepnya. Malah nyasar ke hutan. Karena berdoanya sudah, selanjutnya Ayah Bunda, mari kita dengarkan sambutan. Begitu. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Wakil Direktur Lembaga Pendidikan Islam At-Taqwa Surabaya. Kepada yang terhormat Ustadz Nurul Salam, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustazah Hani. Suara saya bisa didengar dengan baik ya Ustazah? Sangat Ustadz bisa didengar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Rozi Hapsari selaku tim pro program ICT, Ustadz Sulismanto Ardi yang saat ini ditunjuk sebagai pelaksana program ICT di Lembaga Pendidikan Islam At-Taqwa, Ustazah Mami selaku Kepala SD1, Ustadz Johan selaku Kepala SD2, dan Ustazah Jamilah selaku Kepala SMP. Ayah Bunda yang dimuliakan oleh Allah SWT yang hari ini sangat berbahagia, dan segenap panitia ICP, Ustadz semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayah Bunda yang dimuliakan oleh Allah SWT, program ICP ini adalah salah satu program yang disiapkan oleh Lembaga Pendidikan Islam At-Taqwa untuk memberikan beberapa pilihan kepada ayah bunda untuk bisa memberikan bekal kepada anak didiknya. Lebih khusus bagi anak-anak yang dipersiapkan untuk bisa menguasai bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris ini adalah bahasa pengantar yang paling banyak digunakan di dunia. Ya. Kapan? Katanya kalau ingin menguasai dunia, maka kuasilah bahasa. Nah, anak-anak ini kita siapkan dengan program ICP ini untuk bisa menguasai bahasa Inggris lebih dari anak-anak yang non-ICP. Karena pembelajaran sehari-hari juga insya Allah akan full bahasa Inggris gitu ya, Ustaz Ardi ya, Ustaz Rozi ya. Oleh karenanya maka suksesnya program ICP ini juga tetap membutuhkan support penuh dari ayah bunda agar di rumah juga anak-anak bisa terbiasa dengan bahasa Inggris. Walaupun demikian tetap bahasa ibu kita juga tidak tinggalkan gitu ya, tidak ditinggalkan. Tetapi program ICP ini menjadi program yang sangat baik dan alhamdulillah amanah dari orang tua selama beberapa tahun terakhir semakin tahun semakin
banyak peminatnya. Semakin diminati dan hasilnya juga alhamdulillah tidak mengecewakan. Laporan dari Ustadz Rozi, Ustadz Ardi, dan tim ICP setelah disupervisi oleh tim ICP wilayah ya yang datang dari Malang waktu itu, dan semuanya sangat kagum karena hasil pembelajaran ICP anak-anak itu sudah sangat bagus bahasanya, bahkan full English. Dia sangat sempat kaget ya kok bisa sebagus ini begitu ya. Nah, ini tentu satu keseriusan tim ICP, para guru-gurunya yang luar biasa. Yang kedua, anak-anak yang hebat-hebat, dan tentu orang tua yang juga luar biasa dalam mensupportnya. Harapannya program ICP tahun depan ini juga demikian, bisa lebih baik lagi, ya, lebih baik lagi, dan kita berharap Ustadz Rozi, Ustadz Ardi yang kemarin sudah belajar ke Jakarta ke beberapa tempat, mungkin bisa belajar lebih jauh lagi, bisa misalnya ke Singapura, ke Australia atau apa yang bisa menimba ilmu lebih banyak agar kita lebih baik lagi ke depannya. Harapannya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai itu terwujud di sini, ya, terwujud di sekolah At-Taqwa. Murid-murid At-Taqwa bisa hafal Al-Quran, akhlaknya baik, tapi kemampuan bahasa Inggrisnya juga baik. Tentu itu luar biasa sekali. Kita berharap ini bisa menjadi harapan yang bisa diwujudkan bersama, dan tentu harus support dari orang tua juga tetap kita harapkan agar program ini berhasil. Demikian, terima kasih banyak sekali Ustazah Haniah dan Ustadz Ardi, Ustadz Rozi, dan tim yang sudah menyiapkan acara sosialisasi ICP ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan melancarkan program ini bisa berjalan dengan baik. Saya mohon izin karena ada satu hal sehingga saya tidak bisa mengikuti sampai akhir. Dan sepenuhnya nanti akan dihandle oleh Ustadz Rozi dan Ustadz Ardi selaku tim pro dan penanggung jawab pelaksana program. Mohon maaf, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, salam. Terima kasih banyak untuk sampaiannya. Semoga segala harapan-harapan selanjutnya, Ayah Bunda, mari kita sambut paparan program dari pimpinan program ICP At-Taqwa, yakni Ustadz Rozi Hapsari. Kepada yang terhormat Ustadz Rozi Hapsari, kami persilakan. Matur suwun, Sadani. Terdengar ya? Iya, Ustadz, terdengar Ustadz. Tolong Ustadz Isyam atau Ustadz Ardi untuk slide-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lillahi ta'ala la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Ustadz Nurul Salam SAG MPD selaku Wakil Direktur. Saya ucapkan terima kasih atas sambutan dan dukungannya. Ustadz Ardi selaku Kepala Pusat Bahasa Inggris LPI At-Taqwa, teman-teman para kepala sekolah, Ustadzah Mami, Ustadz Johan, Ustadzah Jamila, dan juga teman-teman tim ICP serta ayah bunda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mohon izin ayah bunda untuk menyampaikan presentasi program-program ICP, gambaran ICP di At-Taqwa itu seperti apa, dan lain sebagainya. Next, Ustadz. Baik ayah bunda.
Atas Ustaz, atas. Ke atas Ustaz. Oke. Spiritual paradigmnya adalah ada di Quran surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Nah, dari ayat ini, ayah bunda, ini motivasi bagi kita semuanya ya. Motivasi bagi kita semuanya agar kita ini perhatian betul terhadap pendidikan anak-anak kita. Kenapa? Karena mereka akan berperan paling tidak 20 tahun yang akan datang. Sehingga perlu kita siapkan sekarang, bagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustaz Salam, bahwa kualitas pendidikan anak-anak kita itu akan menentukan kualitas masa depan mereka, khususnya perkembangan pendidikan Islam. Next. Next. Kenapa diperlukan namanya program ICP atau International Class Program? Karena dari sisi lokasi, sekolah At-Taqwa ini alhamdulillah semakin strategis ya. Alhamdulillah semakin strategis. SD At-Taqwa 1 insya Allah setelah ini bergeser ke daerah Lida yang itu 0 jalan, betul-betul di pinggir jalan. Kemudian SD At-Taqwa 2 juga alhamdulillah termasuk strategis untuk ukuran kecamatan Bangkingan gitu ya. Kecamatan Lakar Santri atau di daerah Bangkingan sana. Kemudian bermunculan sekolah-sekolah yang berkualitas internasional. Itu memotivasi kita, motivasi kami khususnya dari manajemen At-Taqwa untuk memberikan yang terbaik terhadap kualitas pendidikan anak-anak kita. Berikutnya dari sisi posisi, sekolah At-Taqwa itu berada pada posisi red ocean. Artinya ini betul-betul persaingan yang sangat luar biasa gitu ya. Dengan sekolah-sekolah sekitar, baik itu sekolah negeri, utamanya sekolah-sekolah swasta yang sudah menggunakan ICP atau Cambridge gitu ya. Kemudian dari sisi peminat, alhamdulillah dari sejak kita buka di angkatan pertama SD itu peminatnya ada 69 siswa yang diterima 50 siswa. Angkatan kedua peminatnya 64 siswa diterima 54 siswa. Angkatan ketiga peminatnya 64 siswa dan diterima 58 siswa. Untuk angkatan pertama di SMP ini alhamdulillah baru buka sudah banyak yang berminat, yaitu sebanyak 51 siswa. Next, Ustaz. Kembali ke yang pertama. Baik, visi Lembaga Pendidikan Islam At-Taqwa yakni menjadi lembaga dakwah berbasis pendidikan yang unggul untuk mendidik generasi berakidah mantap, berakhlak karimah, berprestasi optimal, dan berwawasan global, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Next. Visi itu dijabarkan ke dalam 5 misi. Misi yang pertama, yakni menumbuhkan potensi peserta didik yang berakidah mantap, berakhlak karimah, berprestasi optimal, dan berwawasan global, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misi yang kedua adalah menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan yang amanah dan profesional, serta mempunyai komitmen dan kompetensi yang tinggi. Next. Misi yang ketiga, menerapkan tata kelola sekolah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Keempat, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif
untuk keberhasilan pembelajaran. Dan yang terakhir, yang kelima adalah memperluas jaringan kemitraan yang kuat antara sekolah dengan para pemangku kepentingan dalam kerangka dakwah. Jadi visi misi At-Taqwa itu, next step, kalau kita belajar manajemen itu ada namanya balance scorecard. Nah, itu ada 4 perspektif, yakni perspektif keuangan yang di dalam visi misi Lembaga Pendidikan Islam At-Taqwa itu ada pada misi ketiga, yaitu tata kelola. Kemudian ada perspektif pelanggan, misi yang kelima adalah kemitraan. Proses bisnis internal itu dijabarkan dalam misi yang keempat utamanya, yaitu sarana prasarana. Dan yang terakhir, pertumbuhan dan pembelajaran. Itu dijabarkan di dalam misi yang pertama, yaitu peserta didik, dan misi yang kedua, yaitu tenaga pendidik dan kependidikan. Di dalamnya include namanya sistem pendidikan. Mungkin suatu ketika kita akan sampaikan bagaimana sistem pendidikan di Lembaga Pendidikan Islam At-Taqwa. Nah, next. Oke. Kenapa kita mengajak ayah bunda untuk bergabung di program ICP At-Taqwa? Kenapa? Karena At-Taqwa mempunyai keunggulan, diantaranya adalah lokasinya strategis, kurang lebih 15 menit dari exit tol Surabaya atau Gresik, bangunan megah, bergaya modern, kemudian kurikulum berwawasan internasional, yaitu kita memakai namanya kurikulum Cambridge. SDM-nya insya Allah amanah dan profesional. Alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Ustaz Salam tadi ya, bahwa ketika dari kepala T2 EDI yang dari Malang itu melakukan supervisi ke At-Taqwa, alhamdulillah kaget dengan kualitas pembelajaran yang ada di At-Taqwa, utamanya kualitas anak-anak ketika pembelajaran. Bahasa Inggrisnya sangat luar biasa. Kemudian ada namanya Center Progression Test. Center Progression Test ini ya Bunda, ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, sekitar bulan Mei Juni. Ini soal-soalnya adalah dari Malang ya, yang sudah bekerja sama dengan kami, dan hasilnya kami laporkan di dalam raport pembelajaran yang insya Allah kami berikan setelah Center Progression Test itu kita laksanakan. Next. Kemudian keunggulan berikutnya adalah ada namanya International Standard Examination. Ini kita laksanakan ketika anak-anak nantinya kelas 6. Jadi ini betul-betul soal dari Cambridge. Soal dari Cambridge, nanti kita akan mengetahui kualitas anak-anak di dalam pembelajaran ICT, utamanya 3 mata pelajaran, yaitu Math, Science, dan English. Begitu ya. Nah, kemudian keunikan dari ICT At-Taqwa itu adalah kurikulum Cambridge yang sudah kita peroleh, itu kita masukkan ke dalam sistem pendidikan berperspektif internasional yang namanya Visi Semesta. Sistem pendidikan ini, utamanya yang dari SD, itu kita masukkan ke dalam 6 tema. Ada ourself, environment, teknologi, entrepreneurship, changing, dan manage the world. Itu untuk kelas 1 sampai kelas 6 SD. Untuk SMP bagaimana? SMP kita masukkan ke dalam 4 shift namanya. Ada namanya leadership, kemudian entrepreneurship, social relationship, dan leadership. Nah, itu nanti pengolahannya seperti itu. Inilah yang membedakan bagaimana kurikulum Cambridge di sekolah-sekolah selain At-Taqwa dengan sekolah-sekolah yang menggunakan sistem visi semesta termasuk At-Taqwa. Kemudian variasi model pembelajaran. Nanti secara detail teknis akan dijelaskan oleh Ustaz Ardi. Penguasaan bahasa, teknologi informasi komunikasi berwawasan global, dan berikutnya adalah berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Berikutnya. Nah,
Inilah tim yang dibentuk ya. Jadi sejak pertama kali At-Taqwa menggunakan atau mengeluarkan program ICT ini, alhamdulillah saya diamanahi sebagai Pimpro alias pimpinan proyek gitu ya, yang secara teknis dibantu oleh Ustadz Ardi. Beliau adalah Kepala Pusat Bahasa Inggris LPI At-Taqwa sekaligus sebagai Wapimpro, wakil pimpinan proyek. Kemudian dibantu oleh para PJ-PJ dari unit-unit, baik itu SD1, SD2 maupun SMP. SD1, alhamdulillah dibantu oleh Ustazah Mami, sekaligus sebagai Kepala SD1, Ustadz Johan sekaligus sebagai Kepala SD2, dan tahun ini dimulai di SMP dengan dibantu oleh Ustazah Jamilah selaku Kepala Sekolah SMP. Kemudian kami juga alhamdulillah dibantu tim yang sangat luar biasa. Tim SD ada 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, ada 8 tim guru dari teman-teman tim SD1 yang backgroundnya rata-rata dari jurusan bahasa Inggris. Next. Kemudian dari SD2 juga demikian dengan tim dari Ustadz Johan. Alhamdulillah ada 8 guru juga, karena nanti di tahun ajaran 2025-2026 itu ada 4 jenjang ya, 4 jenjang atau 4 kelas yang menggunakan ICT baik itu di SD1 maupun di SD2. Next. Untuk SMP, alhamdulillah tim Ustazah Jamilah ini juga keren-keren. Ada Ustadz Wenas, ada Ustadz Riza, ada Ustazah Dinar dan Ustazah Merin. Next. Jadi ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, insya Allah nanti jenengan semuanya bisa tenang ya, karena insya Allah tim yang dibentuk adalah tim yang insya Allah berpengalaman dalam berbagai hal ya. Ini biodata saya sendiri. Saya lulusan matematika ya Bunda, matematika UNESA, dan S2-nya di manajemen UPN Surabaya. Kemudian pernah menjadi tutor atau tentor di Ganesha Operation, IPIS dan Primagama. Pernah menjadi wali kelas di SD At-Taqwa itu 1 tahun. Kemudian pernah menjadi wakakurikulum di SD At-Taqwa 2009 sampai 2012, 3 tahun. Kemudian menjadi kepala bidang penelitian dan pengembangan, ini lumayan lama ya, ada 11 tahun ya, 11 tahun berada di bidang penelitian dan pengembangan. Kemudian di tahun 2017 sampai dengan sekarang diamanai menjadi kepala bidang HRD LPI At-Taqwa. Kemudian berikutnya saya juga membantu mengkonsultani salah satu sekolah di Surabaya, yaitu Al-Mutakin Kenjeran sebagai konsultan pendidikan sejak 2024. Kemudian menjadi ketua Yayasan Visi Semesta sejak 2024, serta menjadi kepala bidang HRD dan pendidikan serta pengembangan di LPI Nurul Hikmah Sidoarjo 2024 sampai sekarang. Next. Kemudian bagaimana profil Wapimpro saya? Beliau adalah lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris UNESA, kemudian pernah menjadi English tutor di Henialis Course, sebagai guru kelas di SD At-Taqwa dari 2009 sampai 2010, sebagai wali kelas 2010 sampai 2013 di SD At-Taqwa, sebagai koordinator bahasa Inggris 2011 sampai 2013 di SD At-Taqwa, sebagai koordinator bahasa Inggris di SD dan SMP At-Taqwa 2013 sampai 2016. Kemudian kami amanai di Lembaga Pendidikan Islam At-Taqwa sebagai koordinator bahasa Inggris atau kepala pusat pendidikan, kepala pusat bahasa Inggris ya, dari 2017 sampai dengan sekarang. Next. Ustazah Mami, beliau adalah lulusan dari S1 Teknologi Pendidikan UNESA, pernah menjadi guru kelas di TK Al-Azhar Surabaya, kemudian pernah menjadi guru kelas di SDIT Al-Azhar 11 Surabaya,
Pernah menjadi wali kelas 2007 sampai 2009 di SD At-Taqwa, pernah menjadi Wakasarpras di SD At-Taqwa selama 2 tahun, pernah juga menjadi kepala bidang HRD 2011 sampai 2016, dan alhamdulillah sekarang sejak 2016 sampai saat ini menjadi kepala SD At-Taqwa. Next. Kemudian ada Ustadzah Lucy untuk tim ICP SD1. Beliau adalah lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris PGRI di Buana, koordinator Bahasa Inggris SD At-Taqwa, pernah juga menjadi wali kelas SD At-Taqwa, pernah menjadi teacher captain SD At-Taqwa, koordinator level SD At-Taqwa, dan guru ICP SD At-Taqwa. Bunda yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya lanjutkan, saya jelaskan sedikit saja bahwa di At-Taqwa itu memang ada jenjang karirnya, ya Bunda. Jadi dari partner menjadi wali kelas, setelah itu menjadi teacher captain atau koordinator jenjang. Jadi masing-masing jenjang itu ada koordinatornya. Beliau-beliau yang memimpin guru-guru dalam satu jenjang, kemudian jadi waka, jadi kepala sekolah, kemudian masuk LPI dan seterusnya. Memang ada jenjang karirnya seperti itu. Kemudian Ustadzah Arina, ya, guru ICP SD At-Taqwa 1, beliau adalah lulusan S1 PGSD UNESA, menjadi guru pengganti di Lab School UNESA, pernah jadi guru pengganti di SD At-Taqwa, dan berikutnya menjadi guru kelas di SD At-Taqwa dan guru ICP SD At-Taqwa sejak tahun 2024, tahun kemarin. Berikutnya ada Ustadzah Fitri, ini juga guru ICP SD At-Taqwa 1, merupakan lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas PGRI di Buana. Kemudian guru bahasa Inggris di SD At-Taqwa, wali kelas di SD At-Taqwa, ini lumayan lama, 2019 sampai 2024. Kemudian juga menjadi koordinator bahasa Inggris di SD At-Taqwa 1. Next. Berikutnya ada Ustadzah Diana, ini guru ICP SD At-Taqwa 1, dari pendidikan bahasa Inggris Universitas Negeri Surabaya, kemudian guru bahasa Inggris MTS Prestasi Al-Fatah, kemudian guru bahasa Inggris, kemudian mengajar juga di salah satu bimbel, kemudian guru kelas di SD At-Taqwa, pernah juga menjadi wali kelas di SD At-Taqwa dan guru ICP di SD At-Taqwa 1. Next. Kemudian ada Ustadz Adi, beliau adalah lulusan dari S1 Sastra Inggris UNESA, pernah menjadi wali kelas di SD At-Taqwa 1, kemudian teacher captain beberapa kali, kemudian menjadi guru ICP di SD At-Taqwa 1. Next. Kemudian ada Ustadzah Fisa, merupakan lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris UNESA, menjadi wali kelas di SD At-Taqwa, pernah menjadi koordinator bahasa Inggris SD At-Taqwa, pernah menjadi koordinator level di SD At-Taqwa, dan juga pernah menjadi guru ICP di SD At-Taqwa 1. Next. Kemudian ada Ustadzah Hani, yang tadi memandu kita ya, memimpin menjadi MC. Beliau adalah lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris, kemudian merupakan tutor bahasa Inggris, pernah menjadi guru bahasa Inggris di MTSN 1 Sidoarjo, pernah menjadi guru di TPQ Al-Mu'awana, kemudian pernah menjadi guru kelas, dan pernah menjadi guru ICP di SD At-Taqwa 1. Next. Ustadz Johan, ini adalah tim dari SD At-Taqwa 2. Beliau PJ SD At-Taqwa 2 ya, untuk pelaksanaan ICP, merangkap juga sebagai kepala sekolah dan seterusnya. Beliau adalah lulusan dari Pendidikan Matematika UNESA, merupakan guru kelas di SD At-Taqwa dari tahun 2009 hingga 2010, pernah menjadi wali kelas, kemudian pernah menjadi Pimpro di Pimpro untuk sukses USBN, ujian sekolah berstandar nasional.
UN gitu ya, ujian nasional itu. Alhamdulillah dengan kepemimpinan beliau, At-Taqwa 1 pernah pertama kali meluluskan itu merupakan peringkat kedua se-Surabaya. Kemudian pernah menjadi wakil kepala sekolah di SMP At-Taqwa, wakakurikulum di SD At-Taqwa, kemudian alhamdulillah sekarang menjadi kepala sekolah di SD At-Taqwa 2. Next. Ustadzah Susi ya, Ustadzah Susi merupakan guru ICT di Ustadzah Tari, Ustadzah Tari, panggilannya mirip-mirip ya, Ustadzah Susi Lestari atau Ustadzah Tari. Ini merupakan iya, matur suwun, sudah diingatkan ya, tadi beberapa kali memang karena kendala teknis mungkin tampilan di layar pecah-pecah, makanya saya bacanya juga agak ini. Alhamdulillah sekarang sudah jelas kembali. Matur suwun diingatkan. Saya Tari, beliau pernah di Basic English Course di Pare itu 2014 sampai 2015. Kemudian merupakan lulusan dari pendidikan bahasa Inggris STKIP Bina Insan Mandiri, pernah menjadi guru TK. Ini mulai pecah lagi ya, nggak apa-apa ya, saya bacakan saja. Kemudian juga menjadi guru ICT di SD At-Taqwa 2. Next. Ini kemungkinan kendala sinyal ya. Next. Next step. Ustadz Isan. Ya mohon maaf kalau misalnya ada kendala teknis semacam ini, kendala sinyal dan lain-lain, yang memang ketika nge-zoom ya ini kelemahannya ya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami, dimaklumi. Next Ustadz. Ustadz Isan, Ustadz Ardi bisa membantu? Oke, Ustadz Rozi, mohon maaf, ini ada sedikit kendala teknis. Oke, sinyalnya tiba-tiba hilang ini, Ustadz. Baik, ayah bunda, mohon bersabar ya. Mohon maaf Ustaz, ada kendala sedikit. Sepertinya sinyal atau laptopnya lagi nge-lag. Sebentar, Ustaz. Sudah dia? Sudah dia? Atasnya Ustadz. Let's go. Baik, terima kasih Ayah Bunda atas kesabarannya menunggu ya. Berikutnya ada namanya Ustadz Dia. Ini beliau adalah lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris IAIN Kediri. Pernah menjadi tutor bahasa Inggris di Golden Kids. Pernah menjadi guru kelas. Pernah menjadi koordinator klub bahasa Inggris di SD2. Pernah menjadi PJ Lomba Eksternal Bidang Bahasa Asing SD2. Dan pernah menjadi guru ICT dari tahun 2022 sampai dengan saat ini. Next. Berikutnya Ustazah Esti, ini guru ICP SD At-Taqwa 2 juga, merupakan lulusan dari Pendidikan Bahasa Inggris Indonesia. Pernah menjadi guru kelas di SD At-Taqwa 1, koordinator level atau koordinator jenjang di SD At-Taqwa 1, serta pernah menjadi guru ICP
di SD At-Taqwa 2 tahun 2024 sampai saat ini. Next. Ada Ustazah Dika, merupakan lulusan dari pendidikan bahasa Inggris UNESA, merupakan tutor bahasa Inggris, Paramount Language Training, kemudian pernah menjadi guru privat semua mata pelajaran, pernah menjadi guru kelas ya di SD At-Taqwa, dan juga saat ini beliau menjadi guru ICP di SD At-Taqwa 2. Next. Ada Ustazah Rika, beliau adalah lulusan pendidikan bahasa Inggris UNESA, pernah menjadi guru kelas sejak tahun 2005. Insya Allah ini sangat senior sekali ya. Beliau sangat pengalaman sekali mengelola anak-anak, pembelajaran yang keren, yang menyenangkan. Itu juga pernah menjadi koordinator bahasa Inggris di SD At-Taqwa, kemudian pernah menjadi koordinator level atau koordinator jenjang di SD At-Taqwa, pernah menjadi teacher captain di SD At-Taqwa, dan saat ini, sejak tahun 2022 sampai saat ini, beliau menjadi guru ICP di SD At-Taqwa 2. Next. Ustazah Fatia, beliau adalah guru ICP SD At-Taqwa 2, merupakan lulusan dari pendidikan bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan, Jogja, kemudian mentor English Camp di English Department Association, teacher assistant di KBTK Al-Azhar 38 Yogyakarta, pernah menjadi student employment di Universitas Ahmad Dahlan, serta guru pengganti ICP di SD At-Taqwa 2. Next. Saya Jamila, nah ini mengomandani di unit SMP untuk pelaksanaan ICP-nya, yang saat ini nanti di tahun ajaran baru itu sudah mulai ada program ICP di SMP. Beliau adalah lulusan dari pendidikan biologi UNESA, juga lulusan teknologi pendidikan Adi Buana untuk S2-nya, pernah menjadi guru biologi di SM Al-Hikmah Surabaya, pernah menjadi guru kelas sekaligus wali kelas SD At-Taqwa, menjadi koordinator UN di SMP At-Taqwa, pernah menjadi waka kurikulum sekaligus waka sarana prasarana sejak tahun 2016 sampai 2022 di SMP At-Taqwa, dan saat ini menjadi kepala sekolah SMP At-Taqwa. Next. Saya Jamila di SMP dibantu salah satunya adalah oleh Ustadz Dewenas ya. Ustadz Dewenas ini merupakan guru wali kelas sekaligus pernah jadi guru ESOL. Ya kurang lebih Cambridge ya, Cambridge di SD At-Taqwa 2007 sampai 2013. Kemudian pernah menjadi wali kelas juga di SMP At-Taqwa, pernah menjadi wakil kepala sekolah kesiswaan di SMP At-Taqwa 2016 sampai 2018. Pernah menjadi kepala e-learning center di LPI At-Taqwa dari 2018 sampai 2021. Next. Ada 3 lagi tim SMP yang akan kita perkenalkan. Ada Ustadz Riza, beliau adalah lulusan dari pendidikan biologi Universitas Negeri Malang untuk S2-nya. Merupakan guru sains di SMP At-Taqwa sejak tahun 2024 sampai saat ini. Next. Ada juga Ustazah Dinar, merupakan lulusan dari pendidikan bahasa Inggris UNESA, pernah menjadi guru wali kelas di SD At-Taqwa, koordinator level di SD At-Taqwa sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini. Next. Ustazah Merin ya, Ustazah Merin merupakan lulusan dari pendidikan matematika, maksudnya ya, pendidikan matematika. Dari 2019 sampai 2023 di UNESA, kemudian tutor matematika di RBM Algebra, ini lembaga bimbingan belajar, juga guru matematika di SMP SMA Homeschooling At-Taqwa dari tahun 2023 sampai 2025. Di 2025 ini kita amanahi, ya, jadi amanahnya bergeser dari homeschooling ke SMP At-Taqwa. Next. Lalu apa saja persyaratan siswa ICP sekolah At-Taqwa itu? Siswa ICP harus memenuhi persyaratan diantaranya terdaftar sebagai calon siswa reguler dan juga siswa ICP. Syarat pertama itu harus terdaftar dulu, ya. Terdaftar di At-Taqwa. Kemudian setelah itu lulus seleksi observasi siswa reguler.
Ini syarat. Kalau tidak lulus, berarti tidak dilanjutkan untuk mengikuti observasi kelas ICT. Nah, kalau lulus, diberi kesempatan untuk lanjut pada observasi siswa ICT. Kemudian setelah lulus seleksi observasi ICT, kami peringkat. Jadi syaratnya salah satunya adalah mendapatkan peringkat atau ranking yang tidak melebihi kapasitas yang diberikan. Contoh misalnya di SD1, kapasitas minimalnya ada 20 siswa, maksimalnya 30 siswa. Berarti kalau misalnya sudah mengikuti observasi ICT, katakanlah ada 50 siswa, kemudian sudah di peringkat sesuai dengan hasil observasi ICT, maka yang lulus adalah 1 sampai 30. Nah, 31 sampai dan seterusnya itu biasanya kami kasih kesempatan untuk waiting list ya, waiting list. Kalau misalnya ada yang pindah itu kita bisa bergeser ke kelas ICT. Kemudian SD At-Taqwa 2 itu kapasitas minimalnya adalah 20 dan kapasitas maksimalnya 28. Demikian juga untuk SMP, kapasitas minimalnya adalah 20, kapasitas maksimalnya adalah 28. Terakhir, yang juga tidak kalah penting adalah menyelesaikan biaya ICT. Jadi ayah bunda nanti kalau misalnya sudah menerima surat keterangan diterima di ICT untuk Ananda ya, maka bersegera mungkin untuk menyelesaikan biaya ICT. Kenapa? Karena ini juga berpengaruh ya. Nanti jangan-jangan sudah di peringkat masuk ranking ternyata belum menyelesaikan biaya, bisa jadi tergeser oleh peringkat di bawahnya. Kemudian di bawah sendiri itu ada keterangan bahwa pendaftar yang ingin pindah ke reguler atau sebaliknya diperkenankan jika kapasitas masih ada. Biaya formulir yang telah dibayarkan tidak dikembalikan. Nah, gitu ya. Misalnya, Ustadz, saya rasa anak saya ini perlu pindah ke reguler, Ustadz. Karena ternyata selama ini belum bisa menyesuaikan dengan kelas ICT. Apakah boleh pindah ke kelas reguler? Boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kelas reguler yang mau ditempati itu tidak melebihi kapasitas. Artinya ada kursi yang kosong. Syaratnya itu. Tapi kalau misalnya tidak ada kursi yang kosong, ya berarti tidak diperkenankan. Gitu, okay? Next. Lalu, bagaimana timeline ICT? Sosialisasi, yaitu saat ini, kita laksanakan di tanggal 9 Mei. Kemudian nanti, tanggal 10, itu ada observasi calon siswa ICT. Tanggal 3 kemarin sudah ya. Tanggal 3 kemarin, sebagian dari SD At-Taqwa 1 sudah selesai. Insya Allah besok SMP dan SD At-Taqwa 2. Nanti setelah semuanya sudah diobservasi, baru hasilnya kami akan berikan kepada ayah bunda. Nanti di tanggal 14 Juli itu ada namanya First Day School, yaitu sekolah hari pertama. Nah, ini awal masuk tahun ajaran baru yang nanti secara pembelajaran akan dikelola oleh para guru-guru di unit masing-masing, SD1, SD2 maupun SMP. Insya Allah itu ayah bunda secara umum ya, perkenalan dari kami dari latar belakang sampai dengan timeline ICT ini. Monggo nanti barangkali ada yang ingin disampaikan atau ada yang ditanyakan, saya beri kesempatan kepada ayah bunda untuk menyampaikan kepada kami. Berikutnya untuk next step. Untuk bagaimana ICT di At-Taqwa itu, terus apa saja program-programnya, bagaimana rapotnya, dan lain-lain akan dijelaskan secara teknis oleh Ustadz Ardi. Insya Allah itu ya bunda, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam ikhtinas siratal mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rauzi atas paparannya. Sami-sami, Sadani.
Oke, Ayah Bunda boleh meregangkan badan dulu, punggungnya boleh diregangkan dulu, nggih. Kita masih setengah perjalanan, setelah ini kita akan menyimak lagi. Boleh Ayah Bunda? Oke, boleh minum kopinya dulu atau minum tehnya dulu, barangkali mau makan kue dulu sebentar juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih Ustadz Rozi. Selanjutnya Ayah Bunda sambil minum-minum kopi dan tehnya, kita akan simak bersama paparan lanjutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Ardi. Kepada Ustadz Ardi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Tani, Ayah Bunda semuanya, Ustadz Rozi, Ustadzah Mami, Ustadz Johan, Ustadzah Jamila, mohon izin akan saya paparkan mengenai program-program apa saja yang ada di ICP di At-Taqwa baik SD maupun SMP. Baik, apa sih ICP At-Taqwa itu? Yang membedakan itu apa aja? Yang pertama itu di learningnya. Jadi yang membedakan antara ICP dan kelas excellent atau kelas reguler yaitu di learning. Di mana learning di kelas ICP itu basisnya menggunakan Cambridge Curriculum. Jadi untuk mata pelajaran English, Science, and Math, kalau di SMP nanti ada Global Awareness, itu nanti disampaikan dengan acuan Cambridge Curriculum yang tentu saja tetap dimasak atau digodok ya dengan sistem visi semesta sebagai kurikulum khas di At-Taqwa. Yang kedua, buku. Untuk buku-buku yang kami gunakan di kelas ICP itu semuanya buku yang di-endorse oleh Cambridge. Jadi kita langsung pesan buku-buku langsung dari Cambridge. Jadi, nanti saya jelaskan ada contoh-contoh bukunya, nama-namanya apa saja. Next adalah programnya. Program-program yang kami laksanakan di kelas ICP itu selalu supported by native. Kemudian native, jadi kita mengundang teman-teman kita yang native ya. Alhamdulillah ada beberapa lembaga yang sudah bekerja sama untuk mendatangkan para native. Kemudian berikutnya ada program-program yang melibatkan field trip atau outing begitu. Dan yang terakhir ini yang terbaru rencananya akan ada student immersion. Jadi program-program nanti lebih jelas, lebih detail akan saya paparkan di slide yang berikutnya. Dan yang terakhir adalah assessment. Jadi bentuk ujian. Kalau di reguler bentuk ujiannya seperti biasa, tapi kalau di ICP itu ujiannya langsung dari Cambridge Assessment berupa checkpoint dan berupa ujian dari center yang tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Ruzi. Center kita di Malang ya, di T2ED yang pusatnya ada di Malang. Nah, itu nanti ujiannya selain anak-anak ini ujian internal ya, ada ujian-ujian dari center dan ada ujian dari Cambridge. Nanti juga akan saya paparkan di slide yang berikutnya aja. Ustadz Isyam, next. Ya, ini program-program yang kita jadikan program unggulan di ICP, Ayah Bunda. Yang pertama ada e-ventures dan e-journey. Kalau di SD kita sebutnya e-ventures, mungkin kalau di SMP jadi e-journey. Kegiatan ini adalah kegiatan di mana siswa akan belajar secara langsung di keadaan nyata, ini mempraktekkan, mengalami situasi secara langsung di lokasi yang real, yang sebenarnya. Kita memilih tempat-tempat trip ini, outing ini, sesuai dengan tema-tema yang sudah kita ajarkan dan sudah kita berikan kepada Ananda. Jadi istilahnya praktek langsung. Dan biasanya ketika praktek langsung ini kita ditemani oleh teman-teman native atau foreigner. Jadi siswa-siswa di kelas ICP akan langsung berinteraksi dengan para native tersebut. Tadi di video di awal ketika ini sudah saya putarkan
kegiatan adventure yang sudah kita lakukan kemarin itu bekerja sama dengan Hypermart dan IOM dari PBB untuk native-nya. Jadi anak-anak belajar di Hypermart begitu, mengenal benda-benda yang ada di supermarket, kemudian belajar tentang angka, belajar tentang hitungan, belajar ngelis, seperti itu. Jadi secara live, jadi anak-anak punya pengalaman nyata belajar dan menggunakan bahasa Inggris secara aktif. Next, Ustaz. Nah, yang kedua ada program guest teacher. Program guest teacher ini kita menghadirkan native speaker atau foreigner untuk berinteraksi dan belajar bersama siswa, namun ini konteksnya di dalam kelas, saya Bunda. Jadi kalau yang tadi, kalau adventure itu kita outing, jadi kalau yang guest teacher ini konsepnya di dalam kelas. Ini sebenarnya ada video contoh kita kemarin bersama Mr. Gavin. Beliau adalah ESL teacher. Kebetulan beliau dari Afrika Selatan. Ini sayang sekali videonya. Boleh saya izin mutar videonya ya? Oke, sebentar. Semoga saja baik-baik saja. Ada beberapa video yang ingin saya tampilkan. Apakah sudah muncul? Belum muncul. Sepertinya nge-lag lagi. Ya, sepertinya ada kendala di laptop saya ini. Mohon ditunggu sebentar, J. Masih loading sepertinya. Sinyalnya yang kurang bagus ini. Hi, my name is Gavin Starkey. I'm actually from South Africa and I love Mr. Gavin.
being in the school. At-Taqwa always has a nice standard and a good standard for English speaking. I think the teachers or the program that they have here is second to none. I've been to bigger schools, better schools, but this school has the kids for their age, their understanding of the English language, their way they speak, beautiful, and plus the teachers are such a good team. You can see it in what they produce with their kids. So love this place, great place to be. Thank you. Oke, baik. Jadi itu tadi cuplikan video pembelajaran bersama guest teacher kita, Mr. Gavin. Jadi anak-anak belajar langsung dibimbing oleh Mr. Gavin, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi anak-anak bisa lebih interaktif dan aktif lagi untuk belajar bahasa Inggris. Next, Ustaz. Ini yang terbaru Ayah Bunda, jadi kita insya Allah ada student immersion, program studi selama 4-6 hari ke luar negeri. Jadi siswa mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah mitra untuk berinteraksi, belajar, dan pengenalan budaya luar yang positif atau cross culture dan kemandirian. Dilaksanakan, insya Allah rencana kami akan dilaksanakan di kelas 5 dan di kelas 8. Dan program ini insya Allah bersifat penawaran. Jadi kepada ayah bunda yang ingin berminat, anandanya ikut program student immersion, jadi nanti di kelas 5 dan kelas 8 kita akan mengadakan program tersebut. Nah, untuk saat ini, monggo nanti ayah bunda bisa apa istilahnya mempersiapkan jika memang nanti berminat, ada waktu sekitar setahun ya untuk mempersiapkan jika nanti memang berminat untuk mengikuti student immersion ini. Adapun nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut terkait program immersion, monggo nanti bisa langsung menghubungi saya nanti untuk detailnya. Insya Allah untuk student immersion biasanya kita ke yang masuk ke penawaran yang sudah kami terima itu biasanya ke Malaysia dan Singapura dengan pertimbangan jarak dan ini ya, makanan. Biasanya kalau keluar agak sulit mencari makanan yang halal, maka kita pilih Singapura. Itu penawaran yang dari pihak ketiga yang sudah kami hubungi, dan T2ED juga mengadakan program yang sama. Jadi nanti kita tinggal memilih saja, menyeleksi. Next, Ustaz. English expression ini di SD, jadi anak-anak diminta untuk membiasakan diri menggunakan kosakata yang mereka baru pelajari untuk berkomunikasi. Biasanya nanti mereka akan setoran dan menggunakan itu selama periode waktu tertentu. Next, Ustaz. My Story. My Story ini memberikan program yang melatih speaking anak-anak dengan memberikan kesempatan pada mereka untuk menceritakan, berbagi pengalaman, perasaan dari kegiatan yang sudah mereka lakukan, misalnya saat liburan atau saat akhir pekan. Jadi biasanya nanti anak-anak akan di-list, didata untuk giliran presentasi berceritanya seperti apa. Jadi anak-anak akan dilatih bercerita, ya, speakingnya akan dilatih biar lebih lancar dan lebih fluent lagi. Next, Ustaz. Berikutnya ada My Dictionary. Ini My Dictionary untuk agar siswa bisa melatih membuat label kosakata yang dia dapat tadi dengan menuangkannya dalam buku catatan khusus, kemudian membuatkan ilustrasi gambar dari kosakata yang sudah mereka tulis atau mereka ini ya mereka pelajari dalam bentuk bergambar dan dalam buku. Kemudian bisa juga nantinya buku dictionary ini akan dipresentasikan di depan kelas sehingga teman-temannya
bisa memperhatikan atau mendapatkan kosakata yang lain dari teman-temannya yang presentasi. Next, Ustaz. Program Viewpoint. Program ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih menceritakan kembali, retelling. Jadi siswa diminta untuk membaca buku-buku keteladanan para sahabat atau orang-orang yang berpengaruh, ataupun melihat video-video yang sudah guru-guru pilih untuk dibaca dan dipelajari. Kemudian siswa akan menceritakan kembali apa sih yang sudah dia baca, apa sih yang sudah dia tonton berdasarkan point of view-nya masing-masing siswa. Dalam hal ini nanti tetap guru akan membimbing dan mengarahkan terkait dengan bacaan dan film-film yang akan ditonton. Next, Ustaz. Next, sudah? Oke. Next adalah program-program dari SMP. Mungkin mirip-mirip ya, ayah bunda untuk program yang di SMP. Yang di SMP juga ada retelling story. Mungkin yang levelnya lebih tinggi adalah great orator. Nah, di sini kita melatih siswa untuk public speaking. Jadi kayak memberikan morning motivation kepada temannya di kelas. Kemudian ada STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, Islamic Project. Jadi yang di SMP sudah belajar membuat proyek-proyek yang berhubungan dengan sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Kemudian ada literacy corner, di mana nanti di kelas-kelas akan disediakan buku-buku literasi berbahasa Inggris, di mana anak-anak bisa melatih literasinya, melatih bacaannya, dan pemahaman tentang apa yang dia baca. Dan yang terakhir adalah Speak Up. Program Speak Up ini untuk melatih anak-anak berbicara di depan teman-temannya atau di depan teman-teman di luar kelas ICP-nya. Next, Ustaz. Ya, kalau tadi kita sudah paparkan tentang program-program yang menjadi program unggulan kelas ICP, kita masuk ke program-program assessment, yaitu program-program ujian. Ujiannya apa saja sih kalau di ICP itu? Selain ujian-ujian yang sudah sama ya di kelas reguler, yang pertama ada final assessment. Final assessment ini bisa dibilang tes sumatif begitu ya. Kalau di SD itu biasanya tiap 6 tema, di akhir tema yang tiap 6 tema itu agak ada final assessment. Jadi setiap akhir tema ada ulangannya, istilahnya begitu. Kalau di SMP ada sumatif semester 1 dan sumatif semester 2. Itu sama. Di kelas ICP juga ada final assessment. Yang kedua adalah progression test, CPT. Nah, program ini, tes ini hanya diikuti oleh siswa ICP selama 1 kali dalam setahun. Adapun tes CPT ini dibuat atau disediakan oleh center. Jadi center yang membuat soal untuk anak-anak dikerjakan. Hasilnya berupa report. Nah, nanti langsung bisa terlihat hasil belajar siswa selama setahun itu terkait materi-materi yang sudah diajarkan di ICP dengan Cambridge kurikulumnya. Kalau yang di final assessment atau tes sumatif, yang membuat adalah gurunya. Tapi tetap diadaptasi model-model soalnya mengikuti model soal CPT. Hanya saja yang membuat gurunya. Kalau progression test atau CPT yang membuat adalah center. Itu yang membedakan. Adapun yang ketiga, namanya checkpoint test. Checkpoint test ini hanya dilaksanakan di kelas 6 dan kelas 9. Ini bisa diibaratkan seperti UN-nya Cambridge, begitu ayah bunda. Jadi selain anak-anak nanti ada UN nasional, dia juga akan ikut UN-nya Cambridge berupa checkpoint test, di mana soal ujian ini tesnya langsung di drop dari Cambridge University. Itu jenis-jenis ujian yang membedakan antara kelas reguler dan kelas ICP.
Next, Ustaz. Nah, ada rapor. Nah, untuk pelaporan nilai-nilai Ananda ada 3. Rapor tema, sama seperti yang di ini. Kemudian ada rapor semester ICP, mata pelajaran English, Math, dan Science-nya itu masuk di dalam itu semua, baik rapor tema dan rapor ICP. Kemudian ada rapor semester dinas. Kalau rapor semester dinas ini mengikuti format dari dinas. Jadi yang nomor 1 dan nomor 2 ini rapor internal ICP. Ditambah nanti ada rapor CPT ya. Nanti ada rapor pelaporan nilai CPT Ananda yang dari center itu. Lalu untuk checkpoint nanti di kelas 6 dan kelas 9 pelaporannya seperti pelaporan penilaian UN pada umumnya. Next, Ustaz. Ini contoh-contoh raportnya ya, Bunda. Jadi Ananda dapat beberapa lembar raport dari yang membedakan dengan anak-anak reguler. Raportnya lebih banyak karena ada raport khusus untuk raport ICP-nya ada sendiri. Jadi ada tambahan raport, lembar raport sendiri. Ada raport tema, kemudian ada raport ICP, contohnya seperti di situ. Next, Ustaz. Ada rapor dinas sepertinya. Rapor semester. Nah, ini pelaporannya seperti ini, raportnya. Next, Ustaz. Ya, ini untuk kegiatan di kelas. Jadi di kelas ICP ada kelas Science, kelas Math, dan kelas English. Nah, ini saya ingin muter videonya, tapi device-nya kurang mendukung sebenarnya. Kita coba lagi, guys. Saya putar satu video untuk sampel. Untuk kelas Science itu coba saya share screen. Jadi tidak hanya belajar di dalam kelas mengikuti materi, anak-anak hanya duduk manis gitu, boten untuk yang kelas ICP ini lebih ke skillnya dan praktek secara nyata. Jadi belajar dengan praktikum. Untuk sainsnya masih loading. Oke, bismillah. Bikin share videonya. Bismillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friend, my name is Savannah. I'm from 2nd A ICP class. Today we will make simple circuit. Let's follow us. Lancar, ya? Teacher explain the materials and the steps. Jadi mereka belajar tentang apa ini Ustazah, ini sains ini. We make a simple circuit. Bikin simple circuit ya, bikin lampu sederhana, rangkaian lampu. Ini mereka membuat merangkai lampu dari baterai yang dirangkai, kemudian mencoba we can make a simple circuit. Bye-bye. Oke. Kemudian oke. Ada lagi. Itu tadi anak-anak belajar di kelas, kalau yang ini belajarnya di luar kelas. Kita juga mengajak anak-anak untuk belajar di luar. Kalau materinya berhubungan dengan lingkungan sekitar sekolah. Kebetulan materinya ini materi sains tentang apa ini? Sebentar.
Videonya belum muncul. Nah, ini identifying send. Mereka mengumpulkan material-material di sekitar sekolah. Nantinya akan dipelajari di dalam kelas sebenarnya. Dan mereka bisa merasakan, memegang langsung. Dan mereka pronouncing, menyebutkan benda apa itu, kasar, halus, is soft or hard. Itu tadi untuk pembelajaran sains. Untuk pembelajaran English, ini math kayaknya. Mau ditunggu sebentar, masih loading. Belum muncul video. Apa ini? Sambil menunggu kita dengarkan adzan asar dulu ya Bunda J. Ini videonya masih loading. Ini apa Cak ini?
Daripada aku stres. Oh, dia nggak diangkat bisa. Baik, Ayah Bunda, mohon izin saya melanjutkan sedikit ya. Ini adalah contoh kelas 2A ICP Material Math. Today we are going to the market. Ustazah give us a clue to find the mystery box. We open the clue and discuss with our group. Then we start to find out the mystery box. Alhamdulillah, we find the mystery box and we pay to the cashier. See you next time. Bye-bye. Baik, jadi tadi anak-anak belajar matematikanya langsung ke supermarket Ayah Bunda. Jadi belajar menghitung, belajar ngelis belanjaan, begitu ya, dan mereka komunikasinya langsung berbahasa Inggris. Tentu saja dengan didampingi oleh guru kelasnya, jadi tidak dilepas begitu saja. Jadi sebenarnya ada beberapa video yang ingin saya tunjukkan karena terbatasnya waktu dan device yang kurang mendukung, kami mohon maaf. Jadi insya Allah itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai program, mengenai pembelajaran di kelas ICP, kemudian mengenai ujian-ujian yang akan dia hadapi oleh anak-anak di kelas ICP. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Nanti saya lanjutkan lagi ke Ustazah untuk question answer-nya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ardi. Baik Ayah Bunda, setelah mendengarkan paparan beberapa program ICP oleh Ustadz Ardi dan Ustadz Rozi, monggo kami persilahkan kami membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu, nggih. Bisa lewat chat atau bisa langsung raise hand dan nanti bisa open mic-nya begitu. Oke, monggo Bunda boleh bertanya. Oke, monggo ada Bunda Arafa Syazab dan Alvito. Oke, monggo silahkan Bunda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali santri dari Ahmad Rafasya mau tanya, ini tadi kayaknya sinyal oleng ya. Tadi ada keterangan bahwa untuk yang SD ada program yang kedatangan native speaking ya dari Afrika. Nah, itu ada yang mau saya tanyakan. Untuk programnya ke depannya, apakah ada program ke luar negeri untuk yang SD? Dan apakah itu nanti bersama orang tuanya atau gimana? Karena ini tadi sempat sinyalnya jelek, jadi saya enggak dengar gitu. Jadi hanya sampai di native speaking aja yang datang dari Afrika itu aja yang didatangkan di SD. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda. Jadi pertanyaannya, apakah kedepannya ada program yang ke luar negeri untuk kakak-kakak yang jenjang SD dan apakah bersama orang tuanya? Kayak teknisnya seperti apa begitu nggak ya Bunda Ge? Baik, langsung Ustadz Ardi bisa langsung menjawab. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Bunda siapa tadi saya lupa. Bunda siapa Ustazah?
Ananda Oh, Bunda Rafasya. janji baik Bunda. Untuk yang program yang di apa tadi ya, Mr. Gavin yang dari Afrika itu kita memang tiap ini ya, tiap tahun, tiap tema itu bergantian Bunda. Kita mendatangkan native-nya per tema, tiap kelas itu bergantian. Adapun untuk yang pertanyaan apakah nanti ada program ke luar negeri, itu kami rencananya tadi ada program immersion, rencananya itu berangkatnya untuk anak siswa kelas 5 dan kelas 8. Jadi untuk anak SD, insya Allah itu di kelas 5, baru kita siapkan untuk berangkat ke luar negeri. Untuk SMP, jenjang SMP itu di kelas 8. Jadi insya Allah ada. Untuk orang tuanya bisa ikut apa boten, itu nanti kita diskusikan dulu dengan pimpinan untuk detailnya, apakah diperkenankan ikut, mendampingi, atau pripun. Jadi seperti itu Bunda, semoga bisa menjawab pertanyaan jenengan. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Sami-sami. Oke, baik. Sampun nggih, Bunda nggih. Oke, Ustadz kita beralih ke chat nggih, soalnya ternyata chatnya ini udah rame nih. Saya rangkum ini Ustadz untuk pertanyaan di chat. Ada pertanyaan dari Ayah Bunda. SMP-nya buka berapa kelas Ustadz? Itu yang pertama. Lalu pembelajaran ICP SD apakah bilingual seperti itu? Lalu nanti pengumuman ini yang ketiga ya Ustadz ya. Jadi langsung 3 pertanyaan nih. Jadi pengumuman lolos observasinya untuk ICP ini kapan Ustadz dan diumumkan lewat apa? Apakah lewat email, lewat surat, lewat chat atau bagaimana? Begitu Ustadz. Baik, terima kasih. Pertanyaannya yang pertama, SMP buka berapa kelas? Insya Allah SMP tahun ini buka 2 kelas. 2 kelas, 1 kelas putra dan 1 kelas putri. Itu untuk SMP. Untuk ICP SD tadi apakah bilingual? Untuk di ICP SD dan SMP, untuk mapel-mapel yang ICP Math, English, Science, itu kita usahakan maksimal berkomunikasinya in English, full in English. Jadi kita mengupayakan secara optimal pembelajaran di kelas itu full in English. Adapun nanti ada kondisi-kondisi tertentu, maka kita jadi menyesuaikan begitu. Ketika terjadi kendala yang sudah benar-benar kesulitan banget, maka kita guru-guru akan menjelaskannya dengan bahasa Indonesia atau ditranslate. Tapi tetap diupayakan bahwa kita presentasinya atau ketika deliver itu in English, full in English. Untuk pertanyaan ketiga, pengumumannya kapan? Pengumumannya setelah semuanya terobservasi, baru kita bisa mengumumkan. Karena biasanya ada yang tidak bisa hadir ketika sudah kita jadwalkan, maka menjadwalkan di hari yang lain. Nah, maka kita menunggu selesai semua dulu, baru nanti pengumuman bisa kita berikan. Pengumumannya seperti apa? Nanti dari LPI akan membuatkan surat. Nah, nanti surat tersebut akan dikirimkan ke PJ, ya ini para kepala sekolah di unit masing-masing. Nah, nanti yang akan menyampaikan ke ayah bunda. Seperti itu. Terima kasih Ustadz Ardi. Kami buka satu lagi pertanyaan ayah bunda. Kalau tidak ada yang bertanya langsung, oke, baiknya sudah ada yang bertanya lewat chat Ustadz. Oke, apakah siswa ICP ini diwajibkan untuk berbahasa Inggris pada mata pelajaran-pelajaran yang diujikan di ICP, terutama ICP SMP? Lalu, kalau selain mata pelajaran ICP, berarti sama ya dengan pelajaran pada kelas excellent atau reguler, atau gimana berbahasa Indonesia kah? Itu Ustaz Ardi. Oke, baik. Apakah untuk kelas ICP ini siswanya diwajibkan untuk berbahasa Inggris? NJ. Kenapa? Karena nanti bentuk soal-soalnya, bentuk diskusinya, semuanya full in English. Terutama nanti ujian CPT dan ujian checkpoint-nya, itu akan bentuknya in English semuanya. Nah, jadi anak-anak diwajibkan untuk
berkomunikasi atau presentasinya itu menggunakan bahasa Inggris. Kalau selain mata pelajaran ICP, bagaimana? Mata pelajaran selain mata pelajaran ICP nanti diajarkan dengan bahasa Indonesia. Misalkan ada bahasa Indonesia, ya jelas menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa pakai bahasa Jawa, kemudian ada pelajaran PKN, IPS, itu menggunakan bahasa Indonesia, yang akan tetapi ada classroom language. Nah, nanti ini disepakati oleh guru-guru kelas ICP ya, bahwa nanti ada classroom language yang digunakan itu tetap berbahasa Inggris. Contoh izin ke kamar mandi itu menggunakan bahasa Inggris. Kemudian izin untuk meminjam sesuatu, instruksi-instruksi sederhana itu kita optimalkan menggunakan bahasa Inggris. Untuk materi pembelajarannya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kata pengantar, instruction, kemudian pembiasaannya kita menggunakan instruksi dan pembiasaan bahasa Inggris. Seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Ustadz Arki. Nggih, cukup jelas nggih Ayah Bunda. Kami lihat di chat. Oh nggih, ini satu lagi yang terakhir nggih Ustadz, karena waktunya juga kita terbatas nggih Ayah Bunda. Ustadz, apa indikator keberhasilan antara sekolah dan siswa di setiap pembelajaran di kelas ICP agar kami sebagai orang tua bisa membersamai untuk membantu Ananda mencapai indikator keberhasilan tersebut? Dan apa output dari siswa ICP per jenjang dari Bunda Novi? Indikator keberhasilannya Ustadz dan outputnya, gitu Ustadz. Oke, untuk indikator keberhasilan siswa di setiap pembelajaran ICP itu terlihat dari capaian nilai siswa. Jadi dari center itu ada nilai minimal yang harus dicapai oleh Ananda. Jadi kalau misalkan nilai itu tercapai, jadi Ananda bisa dipastikan bahwa mencapai standar yang sudah sudah ditetapkan dan dianggap berhasil karena sudah melampaui mencapai atau melampaui standar yang sudah ditentukan oleh center. Kemudian output dari siswa ICP per jenjang. Kalau dari outputnya yang pasti kemampuan berbahasa Inggrisnya itu lebih lancar, itu yang pertama. Kemudian balik lagi ke nilai yang diraih oleh Ananda, itu biasanya mencerminkan kemampuan Ananda. Karena kita memang pure kemampuan itu biasanya nih kekhawatiran orang tua begitu atau guru ini nilainya beneran atau enggak nih. Kalau kita ICP kan ada tes dari center itu. Nah, itu yang kita jadikan acuan karena kita tidak bisa mengutak-atik yang dari center itu. Jadi itu bisa dikatakan sudah ada standarnya. Jadi untuk output siswa, insya Allah kalau ini yang berjenjang kemampuan berbahasa Inggrisnya jauh lebih baik, terutama di speaking, kemudian di materi-materi yang disediakan, yang diajarkan itu melampaui atau mencapai standar, itu bisa dikatakan Ananda berhasil mencapai indikator itu. Insya Allah itu Ayah Bunda. Satu lagi terakhir mungkin Ustaz ya, nggak apa-apa deh. Satu lagi terakhir sebelum kita sholat asar. Ini ada dari Etan, Mama Bunda Etan, Iya, SD 1 betul Ustaz. Ada dari saya lihat ini. Ya, ada dari Bunda Kakak Etan. Ustaz, siswa ICP tiap naik kelas akan otomatis terus dalam program ICP atau ada kemungkinan untuk berpindah ke reguler ya Ustaz? Dan jika nilainya, ini beda lagi sih Ustaz. Jika nilainya belum melampaui standar, konsekuensinya apa ya? Apakah ada ujian ulang gitu Ustaz?
Apakah nanti tiap naik kelas otomatis terus dalam program ICP? Jadi naik ya. Kalau ada kemungkinan untuk berpindah, tadi sudah Ustaz Rozi jelaskan mengenai regulernya. Jika ada keinginan, misalkan di tengah jalan begitu untuk kemungkinan, oh saya mau pindah reguler, ada kebijakan bahwa bisa pindah jika kelas regulernya tadi ada apa namanya istilahnya kursi yang kosong gitu ya. Jadi ada tempat yang kosong untuk bisa diisi Ananda ketika berpindah ke reguler. Pun begitu yang dari reguler mau masuk ke ICP dipersilakan. Nah, tapi jika kuota di kelas ICP-nya itu masih ada, itu bisa. Mungkin itu Ustaz ini. Satu lagi tadi Ustadz yang ini. Ya, yang kalau tidak mencapai standar kalau bagaimana? Tidak mencapai standar, apakah ada tes ulang? Ya? Apakah ada ujian ulang? Nah, ini kalau yang ujian internal itu kita ada istilahnya remedi ya Bunda. Nah, untuk yang ujian CPT itu tidak ada remedi. Jadi untuk yang CPT itu biasanya sebagai data atau pemetaan kita tentang kesiapan Anda menuju ke tes checkpoint-nya. Jadi nanti pelaporannya CPT itu akan sangat detail. Jadi kelemahan Ananda itu misalkan di bagian matematika, tapi bagian apa itu terlihat. Nah, bagaimana caranya nanti akan kita fokuskan. Misalkan Ananda lemah di measurement, maka nanti next-nya itu kita push Ananda fokus di materi measurement. Jadi seperti itu. Lebih detail lagi kalau yang CPT. Dan tidak ada remedial karena itu sebenarnya untuk yang CPT tidak mempengaruhi kenaikan kelas gitu. Yang internal yang mempengaruhi kenaikan kelas hasil yang internal. CPT ini untuk acuan aja kesiapan Ananda menuju tes-tes berikutnya begitu. Jadi nanti ketika checkpoint ini Ananda bisa termonitor ya. Oh, matematika lemahnya di bagian ini. Oh, kalau sains ini udah bagus bagian ini, jadi perlu dipertahankan yang lemah ini. Maka yang di-push di kelas nantinya itu bagian-bagian yang perlu di-push. Untuk CPT seperti itu. Dan tidak ada remedi. Yang ada remedi itu yang di internal, yang tes sumatif, kemudian tes akhir tema, itu ada remedial. Seperti itu, Bunda Aisyah Mahmudah. Semoga menjawab pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa bertanya langsung secara detail ya. Mungkin nanti bisa bertanya nomor WA saya. Langsung boleh tanya. Tadi bagaimana kalau begini-begini, monggo. Nanti bisa saya jawab lebih detail di sesi yang lebih ini ya, karena ini waktunya juga sangat terbatas nih, ngapunten. Baik, terima kasih Ustadz Ardi. Alhamdulillah sampun jelas ya, insya Allah ya Bunda. Ustadz Ardi juga memberikan peluang untuk ayah Bunda kalau mau bertanya bisa langsung japri atau wapri beliau. Nanti nomornya di-share ya Ustadz ya. Oke, alhamdulillah ayah Bunda. Demikian. Sudah saya share di kolom chat. Ustadz monggo di save ya nomor saya. Baik, nomor Ustadz Ardi sudah tertera di kolom chat ya ayah Bunda. Monggo boleh dicatat, kemudian di save untuk kemudian di wapring ya, ditanyakan untuk detail teknis atau segala yang ayah Bunda ingin tahu lebih lanjut begitu. Karena keterbatasan waktu juga ya Ustadz ya. Oke, baik, alhamdulillah. Ayah Bunda, acara sosialisasi program ICP pada siang hari ini sudah berjalan selesai. Alhamdulillah lancar.
Mari ayah bunda kita tutup bersama dengan membaca hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua, ayah bunda. Saya Ustazah Hani, buka puasa pakai ketan. Cakep. Terima kasih Ustaz. Minumnya dengan es degan. Kalau ada salah kata dan perbuatan, mohon dengan keluasan hati dimaafkan, ya ayah bunda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, boleh diperkenankan untuk live, nggih. Terima kasih sudah meluangkan waktu bergabung pada acara kita sore hari ini. Terima kasih Ustadz Rozi sudah menemani hingga akhir. Ustadzah Jamila, Ustadzah Guru ICT, terima kasih. Biasanya Kina ada lagu-lagunya Ustadz Ardi. Laptop saya melek. Laptopnya ngelek ini, nggak tahu kenapa ini. Yang melek. Terima kasih sudah Satulji. Satulji sudah live ya? Sudah barusan. Ayah bunda terima kasih sudah hadir, matur nuwun sangat. Terima kasih ayah bunda. Izin live saya J. Selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Laptopku udah nggak bersahabat.